Selama kita masih injak kaki di planet ini, selama jantung kita masih berdetak, selama darah kita masih mengalir, tidak ada yang kebal dengan masalah. Tetapi dengan kepenuhan Roh Kudus, kita punya sensitivitas yang kudus, sehingga cara respon kita saat masalah kiri kanan muka belakang itu datang tidak salah. Kita pakai rumus firman Allah, serahkanlah dan percayalah Tuhan akan bertindak. Itu rumus firman. Serahkan, percaya, Tuhan bertindak. Jangan dibalik. Bertindak dulu baru saya serahkan. Oh no, itu Thomas. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Dia, sebab Dia yang memelihara kamu, kata Petrus. Setiap anak-anak Tuhan yang punya masalah, kita tidak akan khawatir berlebihan, panik berlebihan, kita tidak akan salah bicara, kita tidak akan salah bertindak yang menambah ruwetnya satu masalah. Tidak. Dalam tenang, kata Alkitab, besar kekuatanmu. Apa yang membuat Stefanus bisa tenang ketika menghadapi makian, ancaman, orang sudah pada pegang batu semua. Stefanus tetap berkhotbah. Bahkan setelah dirajam dengan batu, detik-detik darah penghabisan, detik-detik napas mau putus, Stefanus masih berdoa, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Wow. Ini kalau bukan Roh Kudus, ya pasti Roh Kudus. Pagi ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Beliau berasal dari kota Kupang, Indonesia. Sahabat baiknya Bapak Okto Misa. Kita sambut Pastor Mel Ato dari gereja GSCA Amazing Grace Kupang. Selamat melayani Pak. Tuhan memberkati saudara, silakan duduk. Terima kasih Ibu Gembala, silakan duduk Bapak Ibu jemaat terkasih. Puji Tuhan, Tuhan baik, shalom. Saya mengucap syukur dapat kesempatan dari Tuhan Yesus untuk melayani dalam 3 kali ibadah di BMC Philadelphia USA ini. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Jemaat di sini yang saya kenal, Pak Petra dan Ibu, Pak Okto, dan mungkin beberapa jemaat yang lain, kami bersyukur bisa menjadi saudara dalam Tuhan untuk bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan terima kasih banyak buat Pastor Lukas dan Pastor Shirley yang telah Tuhan pakai juga untuk memberi kami waktu untuk bisa menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Baik, saya Pendeta Mel Atok, saudara-saudara dari NTT Kota Kupang, menggembalakan satu gereja seperti yang disebutkan Ibu tadi, yaitu Amazing Grace Church. Di Kupang itu, gereja itu disebut dengan, saya memberi nama bengkel orang berdosa. Karena bagi saya, gereja bukan tempat kumpulnya para malaikat, tapi gereja itu tempat berkumpulnya orang-orang yang sudah diselamatkan, tapi terus menerus diproses tambah hari, tambah dewasa, tambah serupa dengan Kristus. Melalui firman-Nya, melalui roh, melalui keadaan sekitar, kita semua dibentuk menjadi semakin dewasa dalam Tuhan. Saya baru 9 kali datang di Amerika, 4 kali di Philadelphia. Pertama kali di Philadelphia itu tahun 2018 dalam kegiatan IPLS. Dan juga ada di gereja ini kegiatannya dan beberapa gereja lain di sekitar kota ini. Dan di situ saya tahu Pak Lukas dan banyak kenal pendeta-pendeta lain di Amerika. Dan kemudian saudara-saudara, saya terus bergumul kalau Tuhan berkenan. Anak-anak kalau masa-masa liburan mereka juga bisa ikut. Dan puji Tuhan kami datang bersama istri dan 2 anak. Saya punya 4 anak, saudara-saudara. Dan itu adalah hasil doa. Waktu pacaran sama istri, saya ajak istri kita bergumul untuk minta 4 orang putra. Saya sukanya anak cowok, ibu juga suka anak cowok. Jadi kita bersepakat berdoa minta 4 putra. Setelah kurang lebih 1,5 tahun pernikahan, Tuhan karuniakan kami anak pertama. Dan seterusnya sampai hari ini sudah ada 4.
semuanya cowok. Haleluya. Baik, puji Tuhan, khotbah kedua ini adalah sambungan dari khotbah yang pertama. Karena persoalan waktu tadi, mari kita buka dulu. Nats pembukanya terpilih dari Efesus pasal 5 ayat 18. Efesus 5:18, 1, 2, dan 3 sama-sama. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di bulan Juni ini, gereja Tuhan di tempat ini menyoroti satu pokok pikiran penting, yaitu terus miliki kepekaan, stay sensitive. Dan ini adalah topik yang sangat penting demi kepentingan gereja, demi kepentingan perjalanan iman dari setiap orang percaya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema ini atau pokok pikiran ini, atau lebih tepatnya subtema ya Bu ya. Subtema ini saya akan seberangkan dalam dasar Efesus 5 ayat 18, di mana saya mempercayai bahwa sensitivitas kepekaan kita dalam konteks vertikal dengan Allah maupun horizontal dengan sesama itu hanya mungkin kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi artinya dikuasai, dipimpin, dituntun terus menerus. Di ibadah 1 saya sudah beri keterangan bahwa teks ini khususnya di dalam kalimat tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, itu dalam bentuk present imperatif. Kata perintah bentuk sekarang. Kalau aorist imperatif itu kata perintah bentuk lampau, artinya permintaan itu diminta untuk satu kali saja melakukan. Tetapi kalau present itu artinya terus menerus. Dibaptis roh terjadi satu kali, Bapak Ibu terkasih. Tapi kepenuhan roh itu harus terjadi terus menerus. Tanpa kepenuhan roh, siapapun kita ini makhluk lemah, makhluk rapuh. Bahkan Nabi sekelas Elia pun berdoa minta mati. Yunus berdoa minta mati. Petrus menyangkal, Thomas tinggalkan Yesus. Dan masih banyak contoh lain dari pahlawan-pahlawan iman, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ternyata mereka sama dengan kita, rapuh. Alkitab berkata, hidup Anda dan saya seperti uap, sebentar kelihatan lalu lenyap. Pemazmur berkata, kita seperti rumput yang pagi segar, siang kena matahari, mulai lisut, layu, bahkan gugur. Saudara-saudara, dulu ada penyakit namanya flu babi. Yang flu babi yang mati orang. Oh iya, kita ini rapuh. Flu burung yang mati orang. Itu penyakit hewan semua. Hewannya nggak kenapa-napa, kitanya yang mati. Saya ulang-ulang memakamkan orang, saudara-saudara. Dan di antara beberapa orang yang saya makamkan itu sangat menjaga kesehatan. Makan rebus-rebus, intermittent, ya kan? IF. Hebat, luar biasa. Tapi kalau memang yang namanya manusia, saudara, tidak ada yang kuat. Kekuatan kita hanya Allah Tritunggal. Yang dimana Yesus sendiri sebelum naik ke surga, dia berkata kepada rasul-rasul, tunggu di Yerusalem sampai kamu menerima kuasa Roh Kudus, baru kamu mampu menjadi saksi mulai dari Yerusalem sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, memang konteks kita sebagai manusia rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa Roh Kudus. Amin. Yesus tahu itu, makanya dia genapi kita dengan penggenapan janji yang nanti minggu depan kita akan memperingati hari Pentakosta. Itu sangat penting. Nah, saudara-saudara, menarik bahwa ayat yang kita baca ini, kepenuhan Roh Kudus itu dikontraskan dengan mabuk anggur ya. Atau mabuk alkohol dalam konteks sekarang. Mabuk anggur itu membuat orang tidak dapat mengendalikan diri. Sebaliknya, kalau penuh Roh Kudus, orang menjadi terkendali. Banyak orang yang bisa kecelakaan gara-gara mabuk, ya. Kehilangan kesucian gara-gara mabuk, ya. Bahkan ada bos-bos yang menghamili pembantu gara-gara mabuk. Dia pulang, dia susah bedakan mana nyonya, mana pembantu.
Dia main tarik aja, masuk. Kata pembantu, aku bukan nyonya, malam ini kau nyonya. Itu makanya banyak kecelakaan di sana. Aduh, kalau tuannya udah mabok, udah mulai ngaur. Iya kan? Ada lagi yang kalau kami di NTT itu kalau mabok, waduh. Anak ojek berasa Valentino Rossi. Serius. Sampai ada ceritanya ada mobil tronton dari depan. Tapi udah agak sorean, mau malam. Maghrib mau malam gitu. Tronton lampu besar, mereka lagi mabok. Nama aslinya sebenarnya bukan Rossi. Nama mungkin Nadus, ya kan, Nimrod. Tapi kalau udah bergaul, lah dibaptis ulang. Ganti namanya, jadi Gordon, Rossi, Dovizioso. Mentang-mentang punya motor kredit, ya kan. Jadi mabok nih saling memanas-manasi begitu. Ayo Rossi, hantam. Karena dia lihat dua lampu ini, dia pikir dua motor. Padahal ini mobil tronton ini. Ya, dua motor. Dia bilang, kau lihat ya, ini Rossi. Saya akan masuk dari tengah. Star motor kasih hidung. Rossi. Mobil ini. IGD dikelilingi selang infus. Oh iya, lu tabrak mobil. Iya kan? Pas itu memang tidak sadarkan diri di IGD dirawat. Keesokannya teman-temannya datang. Yang datang nih Marquez, ya kan, Dovizioso, semua datang cari gimana Rossi antara sadar tidak sadar. Gimana Rossi, kamu baik-baik saja Rossi? Saya baik-baik saja. Tapi itu motor dua gimana? Motor apaan? Mobil itu. Kau maboknya belum hilang-hilang sampai sekarang. Nah inilah kalau mabok anggur. Tidak mampu mengendalikan diri. Tapi kalau kita disuruh penuh dengan Roh Kudus, artinya kekasih Allah kita dimampukan untuk terkendali. Kita tetap mampu untuk stay sensitive. Tetap atau terus miliki kepekaan. Ibadah Raya 1 saya menyoroti kepekaan terhadap dua hal. Yang pertama adalah kepekaan terhadap dosa. Dan yang kedua adalah kepekaan terhadap serangan setan. Nanti saudara bisa nonton penjelasannya di Ibadah 1. Karena channel YouTube ini aktif toh. Tapi untuk gabungan dari dua poin ini saya mau tambahkan sesuatu yang sangat penting berkaitan dengan mengapa kita harus penuh Roh Kudus. Supaya kita bisa sensitif. Kita semua ini berpotensi bisa jatuh dalam dosa, termasuk pendeta. Pendeta kalau tidak hati-hati, pendeta mulai merasa diri tinggi, merasa diri hebat, merasa diri paling luar biasa. Ini berhati-hati. 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-12, firman Allah secara eksplisit di sana mengatakan bahwa kalau kamu merasa dirimu kuat, hati-hatilah supaya kamu jangan jatuh. 1 Korintus 10 ayat 12. Istri saya akan baca buat kita. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Iya. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, dikatakan apa? Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Makanya kalau saudara lihat kejatuhan orang, anak Tuhan yang baik, tidak buru-buru berkomentar. Tidak buru-buru ya dengan mulut kita menilai, mengukur seolah-olah kita paling kuat. Dan yang rubuh ini, yang jatuh ini paling lemah. Hati-hati. Saya sering menasihati beberapa orang termasuk jemaat Tuhan yang saya gembalakan. Bahwa jangan buru-buru. Kadang-kadang kita kayak begitu ya. Padahal kita belum tentu mampu kalau kita ada dalam keadaan itu. Kita belum tentu mampu masuk di dalam kondisi itu. Baca tentang kejatuhan Petrus, langsung menghakimi Petrus. Ya Petrus besar mulut gitu aja kok tumbang. Kalau aku, belum tentu kau bisa. Petrus itu jatuh di halaman rumah Kayafas. Yesus di situ, dia di sini. Bukan Yesus di LA, dia di Philadelphia, kejauhan. Dekat banget, dia jatuh di lokasi yang tidak mudah dimasuki oleh orang lain. Itu seperti kita nonton sepak bola ya, kita berharap timnas Indonesia kalau Tuhan berkenan. Kalau Tuhan berkenan masuk Piala Dunia, ya kan, saya kembali lagi ke Amerika nonton Piala Dunia. Haleluya. Kadang-kadang kita tuh suka marah-marah pemain, padahal gak gampang loh main bola itu. Kadang-kadang yang protes ini pertandingan antara RT pun kalah terus.
Tapi kalau ngomongnya, wah masa gocek itu aja nggak bisa, itu harus hati-hati dong. Lu main catur aja kalah. Maksud saya kadang-kadang kita komentari sesuatu yang kita sendiri nggak bisa. Komentator itu memang lebih jago dari pemain. Dia nggak tahu main bola, dia tidak tahu nendang, dia tidak punya skill talenta bersepak bola. Tapi kalau ngomongnya, waduh, luar biasa. Jangankan yang timnas Indonesia, Messi aja mereka bisa maki-maki, Ronaldo aja mereka bisa maki-maki. Kalau tendang free kick atau penalti nggak gol, wah marah. Messi goblok banget sih Messi. Ya elah, lu siapa? Lu pertandingan antara RT aja, lu tendang bola hilang, cari-cari sampai malam. Kok lu seenak-enaknya mengomentari Messi atau tadi tuh Valentino Rossi, iya kan? Rossi pas belok jatuh langsung penonton bilang bodoh banget si Rossi, gitu aja nggak bisa. Lu tahu nggak tenaga motornya Rossi itu sama motornya lu yang starter 6 kali baru hidup. Itu juga kadang-kadang kau bawa lupa standarnya dinaikin. Nggak cocok. Ngerti ya saudara ya? Kamu cuma anak ojek atau nge-grab. Kok komentari Rossi nggak cocok. Maksud saya adalah kalau kita berbicara tentang orang-orang yang sedang jatuh dalam dosa, kita tetap berhati-hati, introspeksi diri, jangan sampai kita juga nanti tumbang, begitu ya. Nah, saudara-saudara, tetapi yang saya mau seberangkan lebih dalam berkaitan dengan kombinasi poin pertama dan poin kedua yang saya seberangkan di ibadah 1, yaitu sensitif terhadap dosa dan sensitif terhadap serangan setan. Waktu Anda dan saya jatuh, ya kita semua pernah jatuh, pendeta juga pernah jatuh. Mungkin di luar tidak tahu, tapi peperangan di pikiran siapa tahu. Di luar orang gak lihat, tapi peperangan di hati siapa tahu. Alkitab bilang kamu melihat dan menginginkan perempuan, kamu sudah bersinah dengan dia di dalam hati. Mungkin di luar kita bisa kelihatan tetap pakai kolar, ya kan? Siapa tahu dandanan model begini siap tak angka hidup-hidup, ya kan? Tapi pikiran di sini, di hati. Benci orang dari tahun 2022 sampai 2025 belum pemberesan. Alkitab berkata kamu membenci orang, kamu pembunuh dan tidak ada pembunuh masuk surga. 1 Yohanes 3:15 bilang begitu. Nah oleh karena itu jemaat terkasih, saya mau kasih tahu. Waktu orang jatuh dalam dosa itu ada tuduhan. Penuduhnya ada 2. Ada setan, ada Roh Kudus. Tapi ada bedanya saudara-saudara. Setan itu menuduh sebisa mungkin dia tuduh kita sampai kita putus asa. Yudas waktu menjual Yesus itu, Yudas sudah sempat datang mengaku dosa di imam-imam, walaupun pertobatannya hanya horizontal ya, harusnya vertikal dengan Allah. Tetapi bagaimanapun dia sudah menyesalinya. Dia menyesal sedalam-dalamnya. Tapi Anda tahu cara kerja setan. Waktu dia menjebak Anda dan saya untuk terjerembab ke dalam dosa, semua yang indah-indah dia sampaikan kepada Anda. Coba aja nggak apa-apa suamimu nggak tahu. Coba aja nggak apa-apa istrimu nggak tahu. Coba aja nggak apa-apa jemaat nggak lihat kok. Coba aja nggak apa-apa pendeta nggak tahu. Tapi waktu Anda dan saya jatuh, dia akan menuduh kita sebisa mungkin kalau bisa kita putus asa bahkan bunuh diri. Itu setan. Makanya dalam hal ini kita harus waspada. Dia tetap tuduh, kita sudah datang, sudah pemberesan, sudah minta ampun, doa pelepasan dan lain sebagainya. Tapi pada waktu kita menyembah Tuhan, sebentar kita mau ambil perjamuan kudus, setan menuduh kamu tidak layak, kamu tidak pantas, kamu munafik, kamu bertopeng, kamu bermuka 2 dan lain sebagainya. Saudara saya mau kasih tahu, itu dari setan. Tuduhan jenis itu dari setan. Kita percaya kita semua bisa jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita minta ampun dosa, 1 Yohanes 1 ayat 9, firman Allah bilang begini. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ini ya dan amin. Tapi setan akan bilang tidak. Thinking. Yang benar adalah kita sudah diampuni. Asal pemberesan dulu Bapak Ibu ya. Jangan disimpan-simpan. Terbuka sama Tuhan. Daud pernah jatuh. Dia terbuka. Beres kok.
Musa pernah jatuh, terbuka beres. Abraham pernah jatuh, terbuka beres. Para penafsir bilang hampir 2/3 tokoh Alkitab yang hebat-hebat itu pernah tumbang semua. Tapi ketika mereka merendahkan diri, sekalipun setan masih menuduh, tapi Roh Kudus tidak menuduh lagi. Dia hanya kasih ingat, Mel, kamu jatuh, kamu salah ngomong, kamu salah berpikir, kamu salah menilai, motivasimu buruk. Lalu saya minta ampun. Setelah minta ampun, Roh Kudus menghibur, bukan menuduh lagi. Setan dia menuduh terus sampai kita putus asa. Roh Kudus dia namanya Parakletos. Dia penolong dan penghibur. Beri tepuk tangan dulu yang meriah begitu. Jadi saudara jangan terjebak dengan dakwaan setan ya. Jadi sepanjang ada suara bilang saya tidak layak, itu dari setan. Kita sudah minta ampun, Roh Kudus akan berkata, kamu anakku. Kamu milik kesayanganku, kamu biji mataku. Itu Roh Kudus. Makanya jangan simpan-simpan dosa, kalau tidak nanti kita sengsara. Seorang anak, dia suka banget main apa? Ketepel ya. Kalau kami di NTT bilang kartapel. Di Jakarta bilang ketepel, kita bilang kartapel. Pakai batu, suka tembak. Dia suka susun target, misalnya kaleng Coca-Cola atau botol apa begitu dia. Sementara dia latih menembak pakai ketepel, bebek kesayangan bapaknya lewat. Ini masalah. Ini bebek manja banget ini bebek. Muncullah di pikirannya, coba-coba tembak bebek bapak. Dia tembak 3 kali. Pertama salah. Yang kedua hampir sipit. Dikit lagi kena. Penasaran kan? Yang ketiga memang dia fokus. Yang ketiga tuh pas di kepala bebek bapak. Itu bebek mati. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Koit. Mati. Dia kaget sendiri. Karena bapaknya galak banget. Bapaknya sayang dia tapi juga sayang bebek ini. Dia mulai mikir, aduh ini bagaimana caranya dilihat kiri kanan, wah aman. Dia gali lubang dalam-dalam, dia kuburkan bebeknya. Aman. Besok dia ke sekolah. Waktu dia ke sekolah, katakanlah namanya si Budi ya. Waktu Budi ke sekolah, dia jalan santai, pas mau masuk gerbang sekolah, ada temannya, si Joni. Joni langsung panggil, Bud. Dia balik, dia bilang, apaan sih lu John? Gua smackdown lu. Panggil dia marah-marah, si Budi marah. Tiba-tiba si Joni teriak begini, bebek! Kaget si Budi. John, kenapa lu panggil gua bebek? Makanya lu, sini lu, gua bilangin. Pada waktu datang Joni bilang begini, lu gua panggil baik-baik, lu gak mau datang. Lu tahu gak, waktu lu tembak bebek bapak lu, gua lihat. Ini tetangga. Gua lihat, gua tahu di mana kuburan bebek bapak lu. Lu mau gua bongkar ke bapak lu? Jangan dong, John, lu tahu sendiri bapak gua galak. Mati gua. Ya udah, kalau lu mau aman, setorannya mana? Kalau nggak setoran, gua laporin. Akhirnya Budi benar-benar menjadi ATM-nya Joni. Orang dia pegang semua. Nah Joni takut banget sama bokap. Singkat cerita, dari hari ke hari, tiap kali Budi mau ke sekolah, Budi sampai di pintu gerbang, Joni hanya sandar santai. Budi sengaja tuli, bebek! Langsung datang setoran. Jadi uang jajan Budi rata. Habis dikuras sama Joni. 1 minggu kemudian Budi pikir-pikir, wah kalau begini terus bahaya, saya nggak ada uang jajan ini. Maka berpikirlah dia. Berat memang, tapi supaya aman, saya akan mengaku kepada Bapak. Cuma ini caranya bebas dari Joni. Maka satu siang dia datang kepada papanya. Dia datang mau bicara, papa saya mau bicara. Bicara apa? Aduh ini Pak, kemarin kan saya belajar nembak, ketepel. Terus kenapa? Bebek Bapak lewat. Terus kenapa dengan bebek? Saya tembak dia 3 kali Pak.
Terus gimana? 1 sama 2 salah. Puji Tuhan kata bapak. Terus yang ketiga mati. Waduh, bapaknya bangun, bapaknya marah. Hei Budi, asal lu tahu ya, lu tembak bebek bapak, bapak lihat lu dari jendela. Bapak ini mau nunggu lu nih anak baik gak sih? Bapak tunggu hari Senin lu gak nongol-nongol. Bapak tunggu Selasa lu tidak datang, Rabu lu tidak datang, Kamis, Jumat, Sabtu lu tidak datang, Minggu baru lu datang. Supaya lu tahu ya, lu lebih berharga dari bebek. Singkat cerita, papanya nasihat lain kali kalau ada masalah lapor papa, terbuka sama papa. Papa udah lihat, papanya mau tes kamu. Dan singkat cerita, pulihlah. Amin. Besok dia ke sekolah. Johnny belum tahu nih pemberesan ya. Pas dia masuk Johnny teriak, Bud, mau 10 kali pun gak peduli. Bebek bapak, apapun kau teriak. Budi udah beres. Dengar Bapak Ibu, kita semua orang pernah salah, pernah kotor. Saya tidak tahu di mana letak kejatuhan Bapak, Ibu, pemuda-pemudi, kawan pelayanan. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Allah kita, dia sangat mengasihi orang berdosa. Tapi dia benci dosa. Ya, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ayat 1 secara eksplisit. Firman Allah berbunyi demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. That's right. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Benar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi Tuhan mau supaya kita bahagia, setan mau kita hancur. Apa yang bikin kita hancur? Sudah ada dosa, itu menjadi pintu gerbang setan menjajah dan memperbudak kita. Tapi siapapun Anda yang datang kepada Tuhan mengaku dosa-dosa Anda dan saya, percayalah pengampunan turun sekalipun dosamu dan dosaku merah seperti kermisi, merah seperti kain kesumba, akan diputihkan seputih salju, diputihkan seputih bulu domba. Itu tambahan berkaitan dengan poin pertama, poin kedua di ibadah yang pertama. Yang berikut saudara-saudara, kalau bicara tentang kepenuhan Roh Kudus dikaitkan dengan topik atau pokok pikiran stay sensitive atau terus memiliki kepekaan, maka hal yang berikut adalah kita itu harus memiliki kepekaan atau sensitivitas terhadap setiap pergumulan hidup yang kita alami. Amin, saudara-saudara. Tidak ada kita yang lolos dari pergumulan. Seorang pernah bikin baju kos oblong, kalau di Indonesia itu jago-jago tuh. Lalu ada tulisan-tulisan. Ada satu tulisan menarik sekali. Dia bilang begini, kalau Anda masih pusing 7 keliling, artinya Anda masih punya kepala. Kalau tidak mau pakai, tidak mau pusing lagi, tidak usah pakai kepala. Selama kita masih injak kaki di planet ini, selama jantung kita masih berdetak, selama darah kita masih mengalir, tidak ada yang kebal dengan masalah. Tetapi dengan kepenuhan Roh Kudus, kita punya sensitivitas yang kudus, sehingga cara respon kita saat masalah kiri kanan muka belakang itu datang tidak salah. Kita pakai rumus firman Allah, dikatakan serahkanlah dan percayalah Tuhan akan bertindak. Itu rumus firman. Serahkan, percaya, Tuhan bertindak. Jangan dibalik. Bertindak dulu baru saya serahkan. Oh no. Itu Thomas. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada dia, sebab dia yang memelihara kamu, kata Petrus. Maka dari itu Bapak Ibu terkasih, setiap anak-anak Tuhan yang punya masalah, kita tidak akan khawatir berlebihan, panik berlebihan, kita tidak akan salah bicara, kita tidak akan salah bertindak yang menambah ruwetnya satu masalah. Tidak. Dalam tenang, kata Alkitab, besar kekuatanmu. Apa yang membuat Stefanus bisa tenang ketika menghadapi makian, ancaman, orang sudah pada pegang batu semua, Stefanus tetap berkhotbah. Bahkan setelah dirajam dengan batu, detik-detik
darah penghabisan. Detik-detik napas mau putus, Stefanus masih berdoa, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Wow. Ini kalau bukan Roh Kudus, ya pasti Roh Kudus. Sebelum ada Roh Kudus, Petrus panik. Ambil pisau, potong telinganya Malkus, hamba imam besar itu di Getsemani. Tapi setelah ada Roh Kudus, beda. Dia disiksa pun, dia tetap gembira. Dalam Kisah Para Rasul, pasal 5, ayat 40, dalam ayat itu diterangkan, rasul-rasul dalam hal ini ada Petrus dan Yohanes, mereka disiksa tapi gembira. Kenapa? Inilah orang-orang yang dipenuhi roh. Perhatikan. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyasa mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Terus ayatnya yang ke-41 sama-sama jemaat. 41, 1, 2, 3. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan apa? Gembira. Kenapa? Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ayat 42. Pelayanan lanjut terus. 42, 1, 2, 3. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Ini keren. Kalau tidak ada Roh Kudus, mana mau pelayanan lagi kalau menderita begini. Mana mau, diproses sedikit sudah memberontak. Diproses sedikit sudah pilih jalan lain. Diproses sedikit tinggalkan Yerusalem menuju Emmaus seperti Klopas dan temannya. Tapi anak Tuhan sejati punya prinsip, sekali Yesus tetap Yesus, sekali maju tetap maju, dan meyakini di balik tangisan kita, di balik kesakitan kita, di balik proses-proses yang Allah lakukan, ada kemuliaan yang Allah bisa siapkan bagi kita. Amin. Saudara masih percaya Roma 8 ayat 28? Ayat itu berkata apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tepuk tangan yang meriah begitu. Saya suka sampaikan ini di mana-mana, saudara-saudara. Ya, ada seorang yang sangat maniak berburu, seorang raja. Maniak banget berburu. Dan dia punya anak kepercayaan. Namanya Tarjo. Ini cerita saja ya. Anak kepercayaannya Tarjo. Tarjo ini memang anak baik. Ya, tidak tunggu diperintah. Dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Dan paling pintar ambil hati bos. Makanya raja kemana-mana pasti bawa dia. Raja ini maniak berburu. Jadi raja masuk ke dalam sebuah hutan untuk berburu binatang. Kemarin saya lewat tuh, kijang rusak, mati berapa banyak. Kalau di Kupang rata. Bumbu turun langsung. Syukuran dinaikkan, haleluya. Itu langsung kami memuji kebesaran-Mu, haleluya. Di sini gak diangkat ya. Darah Yesus. Teman saya di Manado, ular udah mati digali. Mati. Orang tabrak ular mati. Pulang cerita pendetanya, Pak, aduh kita tabrak ular. Di mana? Di situ digali, masak enak katanya. Kalau saya sih nggak makan ular ya, tapi teman-teman bersaksi luar biasa. Di sini mati tidak diangkat ya. Nah ini raja suka berburu rusa gitu kan. Satu kesempatan sedang berburu, tidak ada hasil. Jadi rajanya ini beristirahat di bawah pohon yang rindang. Sementara istirahat, si Tarjo ini pintar, ambil senjata raja tuannya, dia gosok. Ini keren. Saking semangat gosok, dia lupa kalau dalam senjata itu ada peluru. Inilah, kalau semangat tapi tidak terkendali bahaya. Waktu dia gosok, dia balik senjatanya. Minta maaf, ujung senjata tertuju persis jempol kaki kanan raja. Dia gosok, dia tekan saudara-saudara, putus jempol kaki kanan. Aduh, raja berteriak setengah mati. Singkat cerita, raja memenjarakan Tarjo. Kamu ini harus dipenjara. 6 bulan kemudian tanpa jempol kaki kanan, raja yang maniak berburu ini kembali masuk hutan untuk berburu. Semua anak buah lain tawarkan diri, kami ikut raja. Oh no, saya hanya mau Tarjo. Tapi karena dia ada masalah dengan saya, maka saya pergi sendiri saja.
Kali ini raja pergi sendiri ke dalam hutan. Raja ketemu segerombolan suku primitif. Suku ini tangkap raja, lalu ikat raja hidup-hidup, mau dibakar menjadi korban persembahan bagi dewa mereka. Sebelum dibakar, salah satu anggota suku itu lapor bapak kepala suku. Bapak kepala suku, korban siap dieksekusi untuk dewa, apa boleh dibakar sekarang? Langsung kepala suku bilang boleh, tapi ingat aturan dewa kita. Dewa kita tidak terima persembahan cacat. Jadi tolong diperiksa kembali, pastikan korban ini nggak ada cacatnya. Supaya dewa terima, kita bisa dapat berkah. Namanya kepercayaan orang primitif kan. Diperiksa. Diurut satu persatu mulai dari ujung kepala. Terus sampai jempol kaki kanan, hancurkan kuasa kegelapan. Bapak kepala suku, ternyata yang ini jempol kaki kanannya ora ono. Tak ada. Ya sudah, lepaskan dia. Dewa nggak terima, biarkan dia pergi. Wih, waktu raja bebas itu, di pikiran raja, di one and only nih, Tarjo. Kan ini penyebab putusnya ini kan. Dia hanya ingat satu nama, Tarjo. Maka dia tidak pulang ke istana, dia pulang ke rumah tahanan. Sampai di rumah tahanan, semua orang bingung. Hormat, Bapak Raja. Cari siapa? Keluarin Tarjo. Tarjo datang, dia peluk Tarjo, dia cepika-cepika. Aduh Tarjo, oh Tarjo, minta maaf saya sudah memenjarakan kamu Tarjo. Kamu tahu tadi apa yang terjadi, saya pergi tanpa kamu. Saya ditangkap oleh suku primitif. Mereka mau bakar saya hidup-hidup. Tapi bapak kepala sukunya bilang, korban tidak boleh cacat Tarjo. Waktu mereka lihat jari yang kau tembak Tarjo, artinya bersyukur tapi masih ada sisa lah. Sebenarnya di cerita asli nggak ada ya, saya nambah sendiri. Kan bukan firman. Langsung saudara-saudara apa yang terjadi? Maka Tarjonya berlutut. Tarjo berlutut di hadapan Bapak Raja. Aduh Bapak Raja, terima kasih sudah memenjarakan saya. Loh kau di penjara kok senang? Iya karena kalau saya tidak dipenjarakan tadi saya ikut Pak. Saya kalau nggak dipenjarakan saya ikut Pak. Bapak sih enak jempol kaki kanan ora ono. Laku utuh iki lho. Bapak lolos, saya hangus. Maka Pak terima kasih udah penjarakan saya. Saya percaya kok semua kita punya masalah. Tapi kalau kita dikendalikan oleh Roh Kudus, kita nggak gampang salahkan pendeta, nggak gampang salahkan istri, nggak gampang salahkan suami, nggak gampang salahkan bos. Anak Tuhan yang baik belajar dari Yusuf. Ketika berhadapan dengan saudara-saudaranya yang menyakiti dia, melukai dia. Apalagi kita tahu masalah yang paling menyakitkan di dunia ini masalah dengan siapa? Orang dekat. Orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, orang yang kita andalkan, orang yang kita sudah anggap bestie. Teman baik, semua isi hati kita dia tahu. Tempat curhat, malah dia yang adalah senjata makan tuan. Atau pagar makan tanaman, atau apalah makan apa. Oh ini sakit banget loh saudara-saudara. Yusuf itu sakit banget. Tapi apa yang terjadi dalam Kejadian 50 ayatnya yang ke-20, Yusuf yang adalah orang perjanjian lama yang dikuasai Roh Kudus itu, dia berkata kepada saudara-saudaranya yang ketakutan kalau Yusuf akan balas dendam. Yusuf bilang begini sama mereka, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, Ya. tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yes. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, Amen. yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. anak Tuhan yang dipimpin Roh Kudus selalu percaya di balik penderitaan ada sesuatu yang luar biasa. Di balik masalah ada sesuatu yang luar biasa. Kamu mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Allah kita adalah Allah yang paling hebat. Merubah bencana jadi berkat, merubah kutuk jadi berkat, merubah sakit jadi kemuliaan. Makanya dia bilang apa sama Marta dan Maria ketika mereka lapor, Lazarus sakit. Yesus bilang apa sama Marta dan Maria? Sakit itu tidak akan bawa kematian, karena sakit itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Banyak kali kita pikir Allah dimuliakan kalau kita sehat saja. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Di balik masalah pun Allah bisa dimuliakan, kekasih Tuhan. Amin.
Oleh karena itu, siapapun Anda dan saya, pergumulan apapun yang kita bawa, pokoknya selama menumpang di sini pasti ada masalah. Amin. Kesusahan satu hari cukuplah untuk satu hari. Banyak kali kita satu hari kita gabungin yang satu minggu. Satu hari itu 5 kilo misalnya beban kita. Kita gabungin 7 hari 35 kilo. Makanya umur 27 macam 72. Orang Indonesia Timur bilang muka tua. Lihat tuh omong-omong yang 72 kayak 26. Kan keren. Karena selalu nyembah, ya kan? Selalu serahkan segala kekhawatiran kepada Allah. Selalu aja kali. Kekhawatiran kita tidak akan merubah keadaan. Justru memperburuk keadaan. Jadi lebih baik datang kepada Tuhan dan berserah. Yang keempat dan yang terakhir. Ya, benar-benar terakhir. Beberapa wajah mencurigakan ya. Yang keempat adalah kalau bicara tentang stay sensitive. Terus miliki kepekaan dengan Roh Kudus. Yang keempat adalah kepekaan untuk kepentingan Tuhan. Yang pertama berkaitan dengan dosa. Yang kedua berkaitan dengan serangan setan. Yang ketiga berkaitan dengan pergumulan hidup atau penderitaan yang lain. Yang keempat kepentingan Tuhan. Orang ada Roh Kudus, dia akan sensitif terhadap sesuatu yang memuliakan Allah. Amin, kekasih Allah. Kita diselamatkan bukan untuk hanya menikmati keselamatan. Jelas Alkitab mengajarkan kepada kita doktrin yang benar, yaitu salvation by faith. Keselamatan hanya karena iman. Salvation by grace. Keselamatan hanya karena anugerah atau kasih karunia. Kita menolak ajaran sesat salvation by works. Selamat karena perbuatan atau usaha-usaha kita. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara, itu bukan berarti Kristen tidak berbuat baik. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Sama dengan tidak ada iman. Nah makanya itu kenapa Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Supaya kita mengerjakan pekerjaan yang baik. Dalam Filipi 2 itu mulai ayat 8 sampai ayat 10. Ayat 8 dan 9 mengajarkan kita tidak menyombongkan pencapaian-pencapaian lahiriah kita. Apalagi pelayanan. Oh jangan. Kita hanya hamba-hamba yang sebenarnya tidak ada guna. Tapi karena Tuhan berbelas kasihan, dia berkata, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu tetap. Kalau sudah berbuah tetap berkata, all glory for Jesus. Jangan coba-coba puji diri. Perhatikan ini ayat. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. That's right. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat yang ke-9, 2, 3 jemaat sama-sama. Itulah sebabnya apa? Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama. Ini juga akan dialami oleh orang percaya. Efesus 2 ayat 8 dan 9 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 dan 9 sangat tegas pesan ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Yes. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah ayat 10-nya ini penting. Sama-sama jemaat 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup dalamnya. Pekerjaan baik. Pendeta Rick Warren mengatakan pekerjaan baik yang dimaksud adalah pelayanan. Diberkatilah semua jemaat yang mendukung pelayanan di gereja ini. Entah kelihatan tidak kelihatan. Tapi yang saya percaya biasanya satu gereja berhasil justru dari orang-orang yang tidak kelihatan. Saudara tidak pernah tahu toh siapa yang pegang kendali ini internet toh. Di balik mereka tuh ada orang yang mungkin 24 jam kah dia jaga semua. Itu orang paling berjasa sebenarnya. Dibanding mereka yang tampil di depan. Di belakang saya ada pendoa-pendoa. Ada istri saya mungkin jarang tampil. Tapi bayangkan aja kalau dia nggak ada di hidup saya. Bapak-bapak, ibu-ibu tuh namanya penolong. Di mana-mana logikanya penolong tuh lebih kuat dari yang ditolong. Makanya di Alkitab itu lebih banyak janda daripada duda. Maksudnya adalah. Nah ada juga duda, Boas duda juga. Tapi maksud saya dikit. Laki-laki itu kayaknya lebih cepat dapat cabu ya. Kalau bahasa Manado kita cabungan. Ya kan, laki-laki itu banyak yang meninggal duluan. Jadi kalau Anda punya istri, hormat dia, hargai dia, cintai dia. Dan ibu kalau sudah dicintai, tolong jaga mulut.
Karena ibu-ibu kalau sudah dicintai itu mulutnya Radio Republik Indonesia ya. Iya kan? Kalau suami sudah habis-habisan all out, sudah manja-manjain, kasih bunga bang lagi. Iya kan? Harusnya bagian masing-masing tuh dikerjakan demi kepentingan kerajaan Allah. Ingat pasangan suami istri nama Priscilla Aquila? Itu pendukung pelayanan Paulus. Luar biasa sekali. Ya, maka saya dan saudara anak-anak Tuhan pasti sensitif sekali. Untuk kepentingan Tuhan apa nih? Kadang-kadang belum diminta udah datang. Saya bersyukur tim pelayanan. Kami juga ibadah raya 3 kali Pak Petra. Kami ibadah raya 3 kali. Ya di bengkel orang berdosa. Itu bapak-bapak tuh luar biasa. Bapak-bapak yang melayani bersama saya backgroundnya tuh hancur semua. Namanya juga bengkel. Orang berdosa. Jadi kalau di gereja saya Kota Kupang itu kan kecil. Satu baku tahu satu. Jadi baru datang udah kaget. Lu sudah di sini. Kan memang ini Badung semua kepala angin mulai dari pendetanya. Saya sebelum bertobat masuk sel 8 kali. Ini pencuri kelas kakap di Kupang sana. Tusuk orang di muka gereja 10 tusukan heboh. Dikejar-kejar polisi. Jadi Melatok ini bukan anak gembala sidang yang turun dari awan-awan. No. Ini penjahat yang mengalami anugerah. Makanya saya tulis bengkel orang berdosa, nama gerejanya Amazing Grace. Saya khotbah di polisi di mana mereka kaget. Kamu sudah lain sekarang. Iyalah Yesus mengubahkan hidup saya. Saya khotbah di sekolah saya, guru-guru menangis. Kita ke sekolah nggak bawa buku, bawa golok. Pak Okto nih juga bekas-bekas sedikit dari sana. Iya, ke sekolah bacok-bacokan di sekolah. Jadi kalau saudara ke NTT tanya sejarah pendeta Melatok, silakan mereka riwayat seperti apa. Tapi berujung mereka hanya bilang, Tuhan itu hebat merubah seorang penjahat jadi pendeta. Saya bukan orang baik-baik, Badung banget. Istri saya suka sama saya, banyak yang protes, hati-hati. Walaupun sudah pendeta bisa kumat lagi loh. Bayangkan saja. Mereka nasihatin istri saya, jangan nikah sama dia. Takutnya malam dia emosi cekik. Gitu kata. Saudara, tidak, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Makanya kami bersyukur saudara, di tim pelayanan kami ada tuh yang datang siap membersihkan gereja. Itu volunteer semua. Yang parkiran bapak-bapak yang saya bilang backgroundnya nakal-nakal itu bisa ibadah 2 kali. Ibadah 1 kali full urus parkiran. Ya, karena kayak ibadah kayak begini, silih berganti, cepat, harus cepat, parkir harus bagus. Itu tenaga sukarela, tapi ada yang pengusaha, ada yang polisi, segala macam hatinya luar biasa. Pengusaha tapi hati pendeta. Luar biasa. Ibu-ibunya, kan kita juga makan-makan habis pelayanan. 3 kali itu makan. Saya tiru-tiru Amerika sama, ya harus begitulah. Kan Yesus saya kasih sebelum khotbah kasih makan 5.000 orang. Yesus itu pelayanannya begitu. Jasmani rohani. Dan puji Tuhan saya rasa pelayanan kami bukan gereja paling besar. Tapi saya rasa kasih persaudaraan itu kuat. Karena dipenuhi oleh orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Punya kepekaan luar biasa sehingga melakukan yang terbaik. Apakah gereja kami sempurna? Tidak. Tapi justru itu kami butuh Roh Kudus. Supaya yang tidak sempurna ini bersatu. Lama-kelamaan menjadi serupa dengan Kristus. Saya berharap BMC Philadelphia ke depan lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Stay sensitive. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan bagi Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu Tuhan, buat belas kasihan-Mu.